Ya rata-rata kan pendirinya mereka, orang-orang mereka, Yahudi apa Karl Marx. Mereka bikin kemudian ideologi selain Iya. Islam untuk kemudian mendikoi kali. Kemal Atatürk. Itu kan Nietzsche itu kan yang bilang God is dead. Ya. Tuhan telah mati. Terus diledek sama orang, Nietzsche is dead katanya. Yang mati ya Nietzsche itu. Next. Nah ini tentang teosofi. Jadi kalau tadi kita bahas tentang Freemason yang simbol-simbol dan segala macam, ini tentang teosofi. Yang tadi saya bilang dua gerakan ini ya yang berpengaruh pada elit modern Indonesia. Ya, yang pertama adalah Freemasonry, yang kedua adalah teosofi. Freemasonry lebih banyak ke gerakan politiknya, teosofi ini ke gerakan pemikiran keagamaannya atau gerakan kebatinannya. Berarti dia juga sebenarnya kan? Sama kan, beda nama satu tujuan. Benar. Yang ini lebih spiritual lah ya. Lebih spiritual. Gitu. Nah itu kan simbol penyatuan agama-agama. Ini didirikan di New York. Ini Hindu ya? Iya, itu swastika. Swastika. Semua ada penjelasan di buku ini. Tapi Islam nggak ada Islam kan? Ya, nggak ada memang. Kecuali Islam kan? Tapi ada anggota-anggota mereka banyak juga orang-orang Islam. Nah mereka punya moto tuh nah ini berdirinya dulu deh. Berdirinya tuh tahun 1875. Iya. Itu yang mendirikan rata-rata anggota Freemasonry. Misalnya satu Helena Petrovna Blavatsky ini orang Yahudi Rusia. Kemudian Henry Steele Olcott dari Amerika. Kemudian ada Charles Leadbeater, ini juga seorang Freemason. Kemudian ada lagi banyaklah ada 17 orang yang mendirikan itu. Rata-rata mereka orang Yahudi dan kebanyakan adalah anggota Freemason. Freemason kan 1717. Ya. Ini kan 1875. Berarti cuma beda sedikit ya. Enggak lumayan Pak. Lumayan hampir. Iya. Ya. Dan rata-rata mereka semacam kayak fokus group gitu ya, fokus group mengadakan diskusi kemudian lahirlah itu yang namanya teosofi internasional. Mereka nganut Kabbalah dan juga okultisme. Ya nggak jauh beda itu juga. Itu semua ya. Kabbalah itu kan tradisi lisan Yahudi. Kemudian okultisme itu kan semacam kayak mistik atau sihir lah. Sihir itu okultisme. Jangan-jangan mirip-mirip kayak ini lagi apa namanya Bohemian Grove lagi. Ya Bohemian termasuk juga. Termasuk juga nih. Waduh. Bohemian kan masuk kelompok mereka. Secret Society ya. Secret Society itu kemudian kan pendirinya itu Blavatsky, Henry Steele Olcott, Charles Sutherland, William Cohen Judge dan sebagainya. Dan ini masuk ke Indonesia tahun 1881. Udah lama juga ya. Yang tadi saya cerita di Pekalongan mereka datang dilawan sama santri-santri, diprotes karena membawa ajaran yang berbeda. Dan motonya itu there is no religion higher than truth. Tidak ada there is no religion higher than truth. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada kebenaran atau kenyataan. Berarti jadi logika gitu ya. Selama menyebarkan kebenaran, kebaikan, semua agama sama. Nah ini cukup jadi orang baik gitu. Cukup jadi orang baik. Oke, next. Nah ini orangnya nih. Ini Blavatsky, kemudian itu Henry Steele Olcott, itu Charles Leadbeater, itu Annie biasa. Ini mereka semua udah pernah ke Indonesia, ke apa namanya Hindia Belanda, ke Batavia. Mereka punya tempat dulu ada jalan namanya Blavatsky Park. Di mana tuh? Di Batavia di Medan Merdeka sekarang. Karena memang ada markas teosofi. Lihat orangnya sih serem-serem begini sih ini kayak. Coba lanjut deh. Ada nanti. Nah ini ketika dia datang ke Batavia nih, Blavatsky Park, Helena Petrovna. Namanya tuh Helena Petrovna Blavatsky. Rusia ya? Dia seorang Yahudi Rusia. Dia penganut Kabbalah, dia penganut okultisme, dia pendiri teosofi, dan dia membuat buku yang terkenal namanya The Secret Doctrine, kemudian The Key of Theosophy, kemudian banyak lagi buku-buku yang memang isinya itu tentang kebatinan. Mereka sekarang loji mereka disebut sebagai sanggar, mereka nyebutnya sanggar. Ya. Mereka pakai istilahnya sanggar. Itu ada tuh. Biar blending kali ya. Enggak, tapi kalau sekarang keyakinan yang turunannya dia tetap teosofi namanya. Ya, kalau organisasi masih namanya teosofi. Kalau doktrinnya kan tentang pluralisme agama, tentang etika kemanusiaan, itu. Tapi ibadahnya gimana mereka? Ya mereka kan gini. Nggak pakai ibadah. Kalau yang kebatinan nggak pakai, cukup ingat Tuhan aja, eling gitu ya. Makanya dulu kan sebelumnya di episode kemarin kita jelaskan tuh, ada yang namanya istilah sholat daim.
Sholat daim itu bagi mereka bukan seperti sholat kita ada takbiratul ihram sampai salam, bukan. Sholat daim itu terus-terusan melakukan kebaikan dan tidak perlu ibadah yang lain. Cukup jadi orang baik aja gitu. Cukup ingat Tuhan, cukup menjadi orang baik. Beda saja sama yang orang kalau pas Jumatan dia nggak Jumatan katanya udah Jumatan duluan gitu. Beda ya, beda ya. Itu aliran sesat. Beda. Dia udah Jumatan di Mekah dia bilang aja. Itu beda lagi tuh level makomnya udah. Ya beda ya, itu bukan teosofi ya. Oke, next ya, ini kita di sini. Nah, ini loji mereka. Kalau tadi kan loji Freemason tuh yang ini loji mereka nih. Sekarang diganti namanya Sanggar. Loji Jatinegara. Ada Sanggar Jatinegara nih. Ada di Malang, di Kediri, di Nganjuk, di Kalibakung. Waduh, ntar kalau ngecek di daerah teman-teman semua ada nggak nih sanggarnya ya, namanya di sini ya. Tuh di ada Girlojo, Besan, Bisma, Semarang itu Besan. Iya. Ya. Ada Loji Putih di Kalibakung. Ada Loji Timur di Malang, Aji Saka Kediri, Purnama Sidi Batu. Cek ya. Oke, next. Lanjut. Nah, itu teosofi kan. Teosofi itu definisinya the wisdom religion. Ini berdasarkan keterangan mereka ya. The wisdom religion atau agama kearifan yang berusaha mempersatukan agama-agama yang ada dalam sebuah kesatuan hidup yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi poinnya itu pada keselarasan dalam kemanusiaan. Iya, human above all. Humanity above all tadi. Iya benar. Jadi semua agama sama selama mengabdi pada kemanusiaan. Benar. Sedangkan kita Islam kan jelas dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menyembah Allah. Kok mereka enggak pengabdiannya kepada kemanusiaan? Semua agama sama selama mengabdi kepada kemanusiaan. Berarti melepas unsur Tuhan gitu sebenarnya ya. Iya. Di atas itu semua ya. Dan mereka akan ujung-ujungnya kan ya tadi saya bilang bisa jatuh pada ateisme, bisa juga jatuh pada agnostik, minimal agnostik dia. Jadi udah murtad dari agamanya aja, maksudnya belum masuk teosofi udah sebuah keberhasilan. Iya. Dan mereka kan artinya yang dirusak itu kan pahamnya, ideologinya, keyakinannya, pola pikirnya. Sehingga nanti mereka berpikiran nggak penting beragama, yang penting baik. Ini mirip-mirip Abraham Accord sekarang nih. Ya lanjut ya, coba silakan. Ini logonya juga. Nah, itu simbol apa motonya kan? There's no religion higher than truth. Next. Agama adalah tunas-tunas dari batang pohon yang sama, yaitu the wisdom religion. Jadi semua agama sama. Ini menurut Helena Petrovna Blavatsky, seorang Yahudi Rusia. Di googling guys, wajahnya angker juga kayaknya wajahnya. Ya, lanjut. Next. Ini tokoh teosofi di Hindia Belanda yang berpengaruh pada tokoh-tokoh Budi Utomo atau tokoh-tokoh elit nasional kita. Dikatakan nih, tidak usah peduli dengan agama apa yang dianutnya, sebab yang disebut agama itu sifatnya cinta pada sesama, ringan memberi pertolongan dan sopan budinya. Jadi yang disebut agama itu bukannya perkara lahir, tetapi perkara di dalam hati atau batin. Ini mirip-mirip menghilangkan sila pertama nih. Ya, menghilangkan sila pertama ya, berarti kan ketuhanan yang Maha Esa kan. Founding Fathers itu udah jelas gitu, menetapkan dulu ketuhanan dulu gitu kan. Harus ada agamanya orang. Makanya gitu. mereka kan menolak formalisasi syariat Islam. Di antaranya itu menurut mereka nggak penting, yang penting kan lahir batinnya. Nggak perlu agama itu disiarkan dalam bentuk simbol, nggak perlu. Yang penting, makanya mereka dalam episode kemarin kita bilang mereka nggak pakai hijab karena menurut mereka yang penting hatinya baik. Iya. Jadi hijab ini kan syariat. Syariat kan apa yang tampak di lahir. Sholat, zakat, mereka enggak. Yang penting hatinya baik. Ya gitu. Ya. Sopan santun. Dulu juga dulu circle saja gitu juga. Udah nggak usah fanatik banget, yang penting jadi orang baik aja gitu kan, sama aja. Iya. Dan ini mirip-mirip PKI komunis ya. Karena kan komunis juga nggak bertuhan kan ini. Iya. Dan memang ada kaitannya juga di antara tokoh-tokohnya itu. Makanya menarik nih kalau kita bahas. Karena mendekati 13 September kayaknya nextnya kita bahas itu nih kayaknya nih. Ya, coba ini 1912 sebelum lahirnya Pancasila berarti. Iya, 1912 itu ini ketika teosofi baru-baru bergeliat. Jadi 1800 itu dia masuk, 1901 dia mulai ekspansi besar-besaran.
mempropagandakan lah sampai berpengaruh pada elit-elit di organisasi Budi Utomo. Tokohnya ini Van Hinlopen. Dia disebut bapak kebatinan nasional oleh orang-orang Budi Utomo. Next. Dasar persaudaraan universal adalah kasih kita adalah sedulur tunggal Bapa. Bapa kita adalah Tuhan yang satu dan Tuhan adalah kasih. Tuhan tidak berhingga. Jadi menurut mereka Tuhan tuh beda nama aja kita dengan agama yang lain. Tuhan punya banyak nama. Cuma penyebutannya aja yang beda. Penyebutan aja beda. Tuhan punya banyak nama. Terus ngapain ada kitab kalau gitu? Ya kan? Diturunin setiap ada satu zaman ada kitabnya. Ini berbeda dengan Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna kan sifat Allah. Itu ada banyak emang ada sifat. Kalau ini mereka bilang dalam mereka nyatakan sendiri di tulisan-tulisan mereka. Kita dengan agama yang lain cuma beda nama saja Tuhannya. Orang Islam menyebutnya Allah, orang Hindu menyebutnya Sang Hyang, orang Yahudi menyebutnya Yahweh, Kristen menyebutnya Sang Bapa atau Yesus misalnya. Cuman beda nama, pada esensinya katanya sama. Kayaknya konsep itu masih dibawa, banyak yang bawa itu sampai sekarang nih, ya. Maksudnya ya mungkin orang teman-teman yang ateis kali ya. Soalnya kalau yang kalau di kita kan udah jelas akidah. Iya, kalau kita meyakini Tuhan kita Allah, maka syariatnya harus syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Benar. Bukan syariatnya yang lain gitu loh. Iya, kalau ada begini nggak ada al-kafirun ya. Lanjut ya. Next. Teosofi mempunyai mantra halus yang menyatukan semua agama dalam satu kesatuan hidup, yang ujungnya adalah menciptakan agama baru, namanya agama kemanusiaan. Kayaknya ini makanya kemudian lahirlah HAM ya. Agamanya HAM gitu. Tapi ketika terjadi Palestina hilang semua nih. Ini konsep ini kalau sekarang fail juga ini. Iya kan. Nah ini kan masih sama tuh. Pernyataan mereka ini majalah Puarta Teosofi tahun 1930 yang menciptakan barang yang ada, maksudnya makhluk. Itu dinamakan Allah, God, Tuhan, dan ada lagi nama-nama lain yang orang mau sebutkan. Nah, ini pernyataan mereka. Jadi Tuhan satu cuma punya banyak nama. Iya, beda panggilan aja. Beda panggilan. Tapi memang ada logikanya mengatakan ini pasti nyiptain ada satu nih. Tapi yang mana kan gitu kan? Nah, dibalikin lagi semuanya bener gitu salah. Ya memang kalau kita baca Al-Quran ketika orang kafir Quraisy ditanya siapa Tuhan kalian, mereka menyatakan Allah. Itu mereka katakan, tapi tidak cukup dengan pernyataan saja. Iman kan bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya ikrar dari lisan, tapi syariatnya juga harus dijalanin. Syariat yang dibawa oleh utusan Allah. Jangan mengaku Tuhannya sama, syariatnya beda. Enggak, maksudnya mereka mau mengakui Tuhannya sama, tapi dia nggak ngimanin. Nah, gitu. Kan kita harus mengikuti syariat Nabi terakhir. Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Benar. Next, kami berseru. Ini tokoh Teosofi, ini presiden kedua Teosofi namanya Ani Besan. Ani Besan. Jadi haluan yang sama itu menurut mereka ya kemanusiaan itu. Agama ini makin geser-geser ya. Ini udah mengkonsepkan udah kita pakai kemanusiaan kali gitu. Iya. Ini seluruh dunia nih. Iya. Ini kan Teosofi internasional. Marilah kita bekerja secara bersama-sama untuk agama ketentraman, agama kenyataan, agama kemerdekaan di dunia dari kerajaan surga yang sejati. Inilah kita punya haluan. Jadi surganya di bumi ini kayaknya. Iya. Kayaknya di antara salah satu grup saya ada yang ngambil ini mindset ini deh. Makanya itu kebanyakan grup ada yang mirip-mirip begini. Ya, dia nggak. Makanya kan ada kelompok liberal itu dikatakan agama kalau bertentangan dengan martabat kemanusiaan harus ditolak. Misalnya tentang hukum rajam bagi pezina yang sudah menikah. Itu kalau misalnya diterapkan harus ditolak. Padahal kan syariat Allah. Hukum kisos itu kan syariat Allah. Tapi mereka nggak mau karena bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Dengan HAM. Dianggap bengis. Dianggap sadis. Padahal kan kita tahu syariat itu justru untuk memuliakan martabat manusia. Sekarang masih banyak yang punya narasi itu, gitu. Bahkan potong tangan aja di Arab udah nggak lagi kan? Iya, jadi dia karena propaganda dianggap biadab, gitu ya. Yang hukum gantung juga udah nggak ada ya sekarang. Kalau hukum pancung mungkin masih ada. Pancung ya. Pancung. Oke, next. Orang yang beribadah lebih rajin kerap dipandang lebih muslim.
Agama bisa ditempuh dengan banyak cara, antara lain melalui pengabdian kepada kemanusiaan. Itu termasuk dari sholatnya tuh. Iya. Jadi nggak perlu sholat, cukup. Kan dia bilang tuh, orang yang beribadah lebih rajin kerap dipandang lebih muslim ketimbang mereka yang bekerja untuk kemanusiaan, hanya karena mereka beribadah tidak secara rutin. Padahal kata dia, agama bisa ditempuh melalui pengabdian kepada kemanusiaan. Next. Nah ini tuh sama sekali tidak benar bahwa jalan satu-satunya menjadi manusia bermoral dan hidup secara etis hanya melalui agama. Seseorang yang tidak memeluk agama apapun di dunia ini bisa menjadi manusia yang baik dan hidup secara bermoral. Jadi tanpa agama, kata dia, manusia bisa hidup bermoral. Ngeri juga ya nih. Padahal ya kalau kita merujuk pada Al-Quran, Al-Quran menyebut tuh manusia itu wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia tuh cenderung zalim dan cenderung bodoh kalau nggak diatur dengan syariat. Saling sikut, hukum rimba lah. Iya, nah, apa survival of the fittest ya kan? Ini padahal keluar dari muslim ya? Iya. Dari seorang muslim ya? KTP-nya Islam. Ngeri. Mudah-mudahan kayaknya udah berubah kali itu. Insya Allah mudah-mudahan udah berubah. Ya. Kan yang kita tahu ya, organisasi mereka sekarang udah redup. Kelompok liberal di Indonesia sekarang kan udah nggak seperti dulu kan, masif banget sekarang. Entah karena dananya kering atau apa kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ganti wajah. Mudah-mudahan sih benar-benar udah berubah, udah tobat ya. Mudah-mudahan. Next. Nah ini masih mereka lah tadi udah. Ini masih wajah yang sama nih. Iya, ini kan program-program teosofi persamaan Tuhan tadi, unity of God. Kemudian penyatuan agama-agama, unity of religion atau pluralisme. Mengusung paham humanisme, menjaga kearifan masa lalu di ancient wisdom. Atau biasa disebut sekarang dengan istilah kearifan lokal masa lalu. Ini masih dipegang, ini masih suka jadi konflik, ini kan. Jadi agama jangan sampai harus sesuai dengan budaya gitu kan. Gerakan kebatinan ini banyak paranormal, gitu kan. Ya kan, kalau di kita kan anehnya paranormal atau dukun disebutnya orang pinter. Ya. Itu dari dulu dibahasakan gitu ya. Iya, padahal namanya aja kadang kita ini kan berdasarkan yang nyata ya. Ki Gendeng Pamungkas. Disebutnya apa? Orang pinter. Padahal dia sendiri namanya Ki Gendeng. Kemudian ada Ki Gombrang Edan, ada tuh. Macam-macam. Ini gerakannya Pesulap Merah nih kayaknya. Ya, ini jadi untuk kebatinan sepertinya masih ada sampai sekarang. Kearifan lokal masih ada nih sampai sekarang. Humanisme emang HAM ini, persamaan persatuan agama ini, ya semuanya masih ada saat ini. Ya. Cuma beda penamaan aja. Kan ada misalnya sesuatu yang kita tahu tuh kesyirikan misalnya. Ya. Kemudian kita koreksi lah. Kita dianggap melawan tadi tuh, melawan kearifan lokal. Iya. Jadi ada dua nilai itu. Atau juga budaya dan juga anti HAM gitu kan. Kalau Islam kan memang kalau tradisi baik ya nggak masalah. Selama tidak bertentangan dengan akidah. Selama tidak bertentangan dengan syariat, ya bagus-bagus saja. Islam mengapresiasi budaya, tradisi. Jadi jangan sampai di lingkungan kita, ya teman-teman semua ya. Jadi tanpa terasa, nggak taunya ternyata faham-faham ini masih ada. Ini kayaknya masih bikin penasaran nih saatnya ya. Apakah mungkin ada hubungannya dengan pergerakan komunis di Indonesia? Ini kayaknya perlu kita lanjut Ustaz. Di episode berikutnya nih. Kayaknya makin mengerucut. Kayaknya nilai-nilainya yang disebut sebagai teosofi ini hanya berganti kulit. Apakah mungkin? Ya sekarang masih ada mereka masih mengadakan kegiatan-kegiatan juga dan juga masih mempropagandakan kan, walaupun mungkin nggak semasif dulu kan punya majalah-majalah mereka. Ya jangan sampai sekarang ini teman-teman kita nggak terasa nggak tahu kita menjadi salah satunya saja. Ya untuk teman-teman yang menggunakan sosial media atau juga merasa ini sebuah informasi yang perlu disebarkan, mau silakan sebarkan linknya sebanyak-banyaknya. Menyelamatkan teman-teman kita ya, apalagi ini sesuatu akidah yang datangnya dari penjajah ya, dan kita udah tahu bahwa arahnya kemana. Mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal seperti itu. Jangan kapok Ustaz untuk datang lagi Ustaz. Ini masih panjang perjalanan nih kayak sepertinya ya. Dan teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.